Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Speaker masih gua, Eka Jaya Negara, dan roles-nya sebagai IT dan developer di 2 tahun terakhir. Di sharing session kali ini gua akan bahas tentang lab virtual untuk praktek ya, karena di IT itu butuh praktek dan alat-alat IT itu mahal ya, kayak server macam-macam tuh mahal. Tapi ada caranya supaya kita bisa praktek dan tetap belajar cara murah. Murah ya, bukan gratis, murah. Kalau gratis kalian nggak perlu biaya dong. Kalau murah kalian tetap perlu biaya tapi nggak terlalu besar. Di sharing session kali ini gue juga gak akan bahas secara instalasi ya, gue akan gak bahas secara garis besarnya aja. Agendanya itu system requirement, secara garis besar, bahas untuk setup labs itu perlu apa aja, terus sedikit pembahasan tentang Hyper-V, VMware, VirtualBox, dan WSL buat teman-teman yang ngoding juga belajar infra. Oke, selanjutnya ada tools lab. Jadi beberapa tools yang akan digunakan untuk nge-labs ya, atau bikin labs. Pertama kita butuh beberapa part yaitu virtual machine desktop kalau pakai laptop ya, atau komputer. Tapi kalau teman-teman yang udah expert mungkin bikin, server sendiri jalanin Proxmox mungkin ya. Tapi ini buat yang mau belajar dari beginner. Selanjutnya kita juga perlu image, VM untuk praktek infra, dibagi 2, ada yang emulator dan simulator. Dan kita juga perlu, image virtual machine atau VM untuk praktek lainnya, misal sistem administration itu perlu belajar, AD, Active Directory atau domain controller, khususnya untuk Windows, maka nanti perlu Windows Server, Windows 10, Windows 8 sebagai klien, atau dua-duanya Windows, 10 untuk klien. Nah, untuk praktek sebagai attacker atau cyber security, bisa pakai Kali Linux, Ubuntu desktop, Parrots, atau bahkan Windows juga, gitu ya. Tergantung toolsnya, dia support di sistem operasi apa, dan teman-teman pakai tools apa aja. Misalnya kayak Burp Suite ya, eee, apalagi banyak ya. Selanjutnya juga kita perlu Metasploit. Nah, Metasploit ini di VM bisa terpisah, bisa include di dalam Kali Linux, Parrots ya, atau di dalam, sistem operasi itu sendiri, atau terpisah, image khusus Metasploit aja, gitu. Sebenarnya banyak ya toolsnya, cuman ini secara garis besar aja yang umum biasa dipakai. Nah, untuk virtual machine desktop ini, tadi belum gue jelasin ya, ada yang free, ada yang paid. Paid itu berbayar, yang berbayar itu pakai VMware Workstation. Nah, di sini gue pakai VMware Workstation ya. Tapi kalau teman-teman mau yang free bisa pakai VirtualBox atau Hyper-V Manager, dia bawaan Windows 10, tapi harus yang Pro ya, bukannya Home. Yang Home ada sih bisa, cuman ada triknya. Entar deh kapan-kapan gua akan sharing session gimana cara install Hyper-V Manager. Nah, ini untuk image, praktek infra ini ada Pinnet sama GNS3, ini pilih satu aja, teman-teman mau pakai yang mana. Pinnet Lab ini web based, jadi nanti diinstal di VMware atau VirtualBox, nanti dia calling IP-nya, nanti ada alamat login-nya. Nah, kalau yang GNS3 ini, eee, ada versi VM-nya juga, barusan gua install, ada juga yang, GUI atau Graphical User Interface. Dua-duanya ini buat praktek emulator. Dia bisa praktek network sama klien. Jadi bisa praktek AD di dalam Pitnet atau di dalam GNS3, atau mau bikin praktek AD Active Directory-nya itu terpisah pakai VMware aja atau gabung sama emulator. Nah, untuk Cisco ini simulator network ya, simulator network dari Cisco, gitu. Oke, selanjutnya itu ada Hyper-V, VMware, VirtualBox, atau WSL. Nah, ini sedikit pembahasan tentang, eee, arsitektur. Kalau teman-teman mungkin lagi belajar coding, tapi mau belajar infrastruktur, ya misalnya mau praktek directory atau, belajar mikrotik dan yang lain sebagainya,
itu perlu labs kan. Nah, beberapa labs itu ada yang perlu, mengaktifkan, Intel VTX atau AMD V. Dia itu adalah teknologi dasar virtualisasi CPU. Jadi komputer kita itu adalah physical hardware yang di dalamnya itu ada Intel VTX plus APT, sorry ini miss, harusnya AMD, RMDR plus RVI. Jadi kalau pakai Intel ya dia Intel, kalau dia pakai AMD dia AMD ya, untuk teknologi dasar virtualisasinya. Lalu di dalamnya itu ada hypervisor. Nah, hypervisor ini adalah software yang mengelola VM. Contohnya VMware yang tadi gue bisa bilang di awal, VirtualBox gitu. Atau kayak VM kalau pakai Linux. Nah, eee, di dalam hypervisor ini kan berjalan di VMware. Di dalam VR itu ada VM1, VM2 misalnya ya, Ubuntu sama Windows, atau ada Pinet Lab gitu ya, Pinet Lab salah satunya di sini. Nah, Pinet Lab itu kan perlu aktif VTX atau APT atau AMD-V plus RVI gitu ya, perlu aktif ini. Nah, misal teman-teman sambil ngoding, ngodingnya itu di-setup di WSL. Nah, WSL juga perlu VTX, ya kalau pakai Intel ya. Jadi, si Intel VTX ini cuma bisa dipakai salah satu gitu ya, mau pakai VMware atau WSL. Jadi kalau lagi ngoding di WSL, kita nggak bisa, running VMware untuk labs, khususnya VNet Lab gitu ya, atau Genestri yang VM, itu nggak bisa, jadi salah satu. Tapi misalnya mau praktek Active Directory, itu bisa running VMware, sambil jalanin WSL2 atau WSL1. Karena nggak perlu, VTX, ya karena nggak ada VM di dalam VM gitu ya. Kalau Genestri itu kan sama VNet Lab itu ada VM di dalam VM, bisa buat praktek kan. Itu buat optimalisasi, makanya dia perlu ya, gitu. Nih gua kasih contoh, eee, di sini gua pakai ada 2 ya, VNet sama Genestri ini gua udah install. Jadi kalau misalnya dicek di bagian setting, ini yang untuk VNet, cek prosesor, virtualization engine-nya, dia perlu Intel VTX, per APT atau AMD V per RVI gitu. Oh dia perlu engine ini. Mau Genestri atau Pinet Lab dia sama. Kalau kita cek ke prosesor, dua-duanya butuh. Kalau ini nggak dicentang, ini nggak bisa running gitu. Nah kalau udah running dia kayak gini, kalau pakai Pinet Lab. Nah ada Pinet dalemannya kayak gini, oke. Nah kalau pakai Genestri dia kayak gini, tuh, oke. Nah kalau yang GUI-nya ini kayak gini. Jadi teman-teman tinggal pilih mau pakai Pinet atau Genestri, nanti tinggal disesuaiin aja. Nanti gue coba belajar bareng-bareng. Mungkin kedepannya gue akan coba pakai Genestri. So jadi itu aja sih, untuk sharing session kali ini. Itu adalah setup-setup yang kalian harus siapin untuk bikin labs atau praktek IT ya, gitu. Sampai jumpa di sharing session berikutnya.